Nanti Pak Ismail bilang. Jadi tidak mana mas? Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Karang Taruna RW 6 Prapen, Saudara Muhammad Adi Saputra dan Saudara Wisnu Awan Putra. Dan saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Saudara Nanda Budi Setiawan dan Saudara Ahmad Bisa. Lalu kepada teman-teman struktural Karang Taruna Prapen yang bahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam agenda penyampaian materi rapat Karang Taruna Prapen RW 06. Acara ini merupakan bagian penting dari rangkaian raker kita untuk menambah wawasan dan memperkuat kemampuan dalam berorganisasi. Untuk membuka materi pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita akan memasuki materi pertama yaitu tentang manajemen organisasi. Materi ini akan disampaikan oleh pematerian Muhammad Panji Saputra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya, utamanya ketua panitia beserta staf dan jajarannya yang telah merancang acara dari awal pembahasan sampai di hari H pada kesempatan kali ini. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya, utamanya Karang Taruna RW 06 Prapen yang telah berbaur bersama di acara yang insya Allah penuh keberkahan pada kesempatan kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Saudara Amir yang telah meluangkan waktu berangkat dari Sidoarjo. Untuk meluangkan waktunya yang nantinya juga mengisi materi public speaking. Jadi teman-teman mungkin tidak terlalu formal ya, karena acaranya santai, cuma satu sama lain saling mendengarkan saja. Nanti ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan, dan sistemnya kita diskusi di sini. Pertama-tama manajemen organisasi. Ya, manajemen organisasi sebenarnya pengertiannya banyak sekali. Seperti pengertian manajemen menurut Mary Baker, manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Artinya manajemen itu ada kontrol di dalamnya. Terus ada juga manajemen adalah proses kerjasama yang dilakukan individu dan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, organisasi ini sebagai wadah berkumpulnya individu yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. Nah, manajemen organisasi sendiri yaitu merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, di mana keseluruhan ini bertujuan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Karena sebenarnya
banyak definitif terkait manajemen organisasi, tapi ringkasnya yakni di dalam manajemen organisasi itu selalu terdapat unsur perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Nah, ini jadi teman-teman, ini materinya manajemen organisasi ditembakkan terang ke internal. Yang pertama, komponen organisasi. Minimalnya ada pemimpin, pengurus atau anggota, struktur atau hierarki dalam struktural, tujuan, visi misi, kerja atau aturan. Nah, komponen-komponen di sini adalah satu ikatan dalam suatu organisasi. Idealnya seperti ini. Di organisasi ada yang memimpin, ada kepengurusan, dan pengurusan tersebut memiliki struktural. Kalau di kita kan ada BPH, ada ketua divisi, ada anggota, dan lain sebagainya. Bahkan ketika ditarik ke atas kita juga memiliki pembina dan penasehat. Dan juga ini kalau di kita untuk yang paling bawah aturan, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, produk hukum di organisasi kita itu belum ada. Nah, nanti bisa dibahas lebih lanjut, enaknya gimana, nanti sekalian sharing-sharing terkait anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Biasanya di dalam itu memuat seluruh apa yang ada di internal, baik awal dibentuknya Karang Taruna kita, bahkan hal yang paling simpel logonya, maksud dari logo tersebut, warnanya, coraknya, itu terdapat semua di anggaran dasar. Baik pun aturan-aturan yang sifatnya mengikat dalam organisasi. Misalnya aturan yang mengikat banyak, kaderisasinya bagaimana, terus sanksi dan lain sebagainya, kasnya seperti apa, nanti dituangkan semua harusnya di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan untuk saat ini di Karang Taruna kita sendiri itu belum memiliki ADART. Jadi minimalnya seperti ini. Kalau kita pengurus dan anggota kita sudah ada, dan juga struktural kita sudah tertata. Di sana ada BPH, baik ketua, wakil, bendahara, sekretaris, wakil bendahara, wakil sekretaris, baik pun di ketua divisi dan juga anggotanya masing-masing. Lanjut, Mas. Nah, teman-teman semua, ini kan ada alat dan penunjang tujuan organisasi. Ada dibagi dua, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang pertama yakni sumber daya manusia, ada pengurus dan anggota, ada visi misi kepengurusan, ada juga program kerja dan identitas kepengurusan. Nah, dan jangka panjang ada visi misi organisasi, ada arsip keorganisasian, ada inventaris nantinya, ada identitas organisasi, baik itu bendera, jargon, serta PDH yang nantinya akan kita buat. Ada produk hukum yang dimaksud tadi yaitu ADART, dan ada pola rekrutmen. Pola rekrutmen sendiri bisa dibahas kalau kita punya divisi kaderisasi, yakni Mas Rio. Nah, kenapa kok alat dan penunjang tujuan organisasi ini ada yang jangka pendek dan jangka panjang? Maksudnya seperti ini, sumber daya manusia. Jadi kan setiap kepengurusan itu kita nanti bisa rolling gitu loh. Nggak selamanya saya menjadi ketua di sini. Nanti di regenerasi berikutnya saya juga jadi anggota dari teman-teman semuanya. Jadi ada regenerasi di sini. Makanya alat penunjangnya sumber daya manusia itu dimasukkan di jangka pendek. Juga visi misi kepengurusan dengan visi misi organisasi ini berbeda. Visi misi kepengurusan ketika saya sama Mas Wisnu ini sekarang hadir di Karang Taruna memiliki visi misi sendiri. Sedangkan visi misi utama dalam organisasi itu harusnya kita memiliki yang nantinya dituangkan di ADART tersebut. Lalu program kerja. Kenapa program kerja ini dikatakan sebagai alat atau penunjang tujuan organisasi jangka pendek? Karena setiap kepengurusan, setiap periode itu memiliki program kerja yang berbeda-beda. Utamanya contohnya, kita kan di sini teman-teman untuk melaksanakan rapat kerja. Rapat kerja pun juga kita menuangkan dari beberapa pemikiran program kerja dari tiap divisi. Jadi ketika nanti 1 tahun setiap divisi sudah memiliki program kerja A, program kerja B, di tahun berikutnya pasti kita bakal melaksanakan raker kembali dan menata program kerja kita kembali di 1 tahun yang akan mendatang.
dan juga identitas kepengurusan. Kalau ini di kita nggak ada nama kabinet, logo kabinet, jargon kabinet. Ini contohnya seperti ini. Misalnya kepemimpinan presiden, kabinetnya apa? Kita kabinet apa? Misalnya saya membuat kabinet. Zaman saya sama Wisnu, katakanlah contoh ini Nawasena gitu. Artinya masa depan yang cerah. Ya nanti di kepengurusan berikutnya bisa dibahas tiap periode apakah diperlukan memiliki identitas kepengurusan ataupun tidak. Terus arsip dan dokumen organisasi. Ini tadi yang sempat disinggung oleh perwakilan sekretaris yang tadi disampaikan oleh Pak Bida. Kenapa kok kearsipan itu perlu? Karena aspeknya itu jangka panjang. Dari mulai kita ada di sini, kita diarsipkan semua keanggotaan, semua kepengurusan, strukturnya dan sebagainya itu kita arsipkan. Terus ada inventaris organisasi. Jadi teman-teman di beda periode, beda kepengurusan, beda kepemimpinan itu seyogyanya harus memiliki atau meninggalkan inventaris organisasi. Ya, bahasa kasarnya peninggalan lah. Ya, kalau contohnya nanti di kepengurusan Mas Wisnu dan saya ketika turun mengasih inventaris proyektor ataupun apa yang bisa dilanjutkan oleh kepengurusan berikutnya. Toh baik pun keuangan di bendahara yang sekarang uangnya mengendap itu juga diturunkan di kepengurusan berikutnya. Itu dinamakan inventaris organisasi. Terus ada identitas organisasi. Kita sudah memiliki benderanya karena Karang Taruna mengikat ya bendera seperti itu, logonya seperti itu. Terus jargon insya Allah kita juga sudah ada. Yang kurang ini PDH. PDH ini sebenarnya perlu untuk organisasi, untuk sebagai identitas kita berorganisasi. Namun nanti bisa dibahas lebih lanjut PDH-nya ini mau dibentuk seperti apa, milihnya ROP atau apa dan sebagainya, nanti bisa dibahas di lain kesempatan. Ada produk hukum yang ada tadi dan pola rekrutmen. Lanjut. Sistematika standarisasi kerja organisasi. Di sini ada kongres yang nanti membahas anggaran dasar dan lembaga pertanggungjawaban, ada pemilihan ketua atau strukturalisasi, ada pelantikan, ada rapat kerja seperti hari ini yaitu membahas program kerja, waktu pelaksanaannya dan juga evaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan. Terus ada pelaksanaan program sama dengan evaluasi dan juga kembali ke kongres. Nah jadi ini runtutannya gitu loh. Kalau kita di Karang Taruna kan kita nggak memiliki poin 1, kita nggak pernah melakukan kongres karena tidak memiliki anggaran ada ART dan belum karena periode pertama belum sempat ada lembaran pertanggungjawaban di setiap periode. Nah, fungsinya apa? Manajemen organisasi ini? Manajemen kan kita controlling. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada penggerakan dan ada pengawasan. Jadi teman-teman, kalau kita memahami manajemen organisasi ini, ada yang dinamakan perencanaan. Jadi setiap apa yang akan kita lakukan, entah itu program kerja, entah itu visi-misi ke depan, kita harus merencanakan itu melalui perencanaan. Kalau teman-teman ingat, setiap kegiatan yang sudah kita lalui pasti kita diawali oleh merencanakan siapa struktur kepanitiaan yang ada. Terus konsep acaranya ini dibentuk seperti apa. Terus tingkat keberhasilan di setiap acara kita itu seperti apa. Itu di perencanaan. Terus pengorganisasian. Ketika kita sudah memiliki konsep yang tepat, kita berusaha mengorganisasi atau melalui pengaturan tersebut. Kenapa dilakukan pengorganisasian? Itu agar lebih mempermudah kinerja dari kepengurusan. Misalnya sudah ada perencanaan, seperti tadi Mas Rizal dikatakan ada semacam pekan olahraga, program kerja yang dinamakan pekan olahraga. Ya ini nanti karena konsepnya selesai, nanti berikutnya yaitu mengorganisasi. Kira-kira pekan olahraga ini yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut apa, siapa? Terus struktur kepanitiaannya di pekan olahraga ini bagaimana? Itu kita lakukan pengorganisasian. Terus penggerakan.
setelah diorganisir dengan baik lalu digerakkan, yakni orang-orang yang sudah dikasih tanggung jawab, dikasih porsi masing-masing di setiap di konsep acara tersebut bertanggung jawab melakukan kegiatan. Yang terakhir yaitu controlling ataupun pengawasan. Jadi kalau di setiap kegiatan itu memerlukan adanya pengawasan, dalam artian controlling tersebut pasti ada batas-batas haluan yang tidak bisa dilewati dari kepanitiaan itu sendiri. Kita memiliki aturan misalnya kepanitiaan sudah terbentuk, otomatis ada aturan yang mengikat di sana. Itu termasuk dalam pengawasan. Jadi kalau kita berbicara manajemen organisasi, ya minimalnya ada 4 ini yang tertaut di dalamnya. Ya ada bagaimana kita mengonsep, bagaimana kita belajar untuk mengorganisir, dan juga menggerakkan itu seperti apa, dan tak lupa pengawasan atau kontrol lingkungan. Setelah ini ada perencanaan dan alur program kerja. Nah, kalau kita membuat program kerja, normalnya di sebelah saya ini ada 5 poin yang harus diterapkan. Yang pertama ada pembahasan dalam lingkup bidang divisi. Terus ada pembahasan dalam forum formal seperti saat ini, rapat kerja. Ada juga penentuan kesepakatan final program kerja dalam forum yang tadi telah disepakati teman-teman, dan juga ada pelaksanaan melalui kepanitiaan dan evaluasi. Dulu kalau sempat ingat pernah kumpul di warung kalau nggak salah, itu kan membahas tentang lingkup bidang divisi. Normalnya kan sebelum berangkat di sini tiap divisi itu mengumpulkan anggotanya masing-masing untuk diajak rembukan apa program kerja yang tepat dalam 1 tahun ke depan di divisi tersebut. Terus nomor 2, diadakan rapat kerja untuk membahas membahas program kerja yang akan dilaksanakan dan juga penentuan kesepakatan seperti tadi. Dan tak lupa setelah program tersebut ada dan disepakati, maka dilaksanakan dalam jangka 1 periode yang telah ditentukan. Terus dievaluasi. Adanya evaluasi sangat penting. Makanya kalau setiap kegiatan kadang tetap mengadakan evaluasi karena sebagai pijakan kita mana hal yang kurang di program kerja kita kali ini dan apa yang perlu dikembangkan di program kerja kita berikutnya. Itu sebagai acuan kita. Terus di sini ada tujuan, kejelasan, tenggat waktu, indikator keberhasilan dan penanggung jawab. Ketika program kerja dibentuk, otomatis dalam suatu konsep program kerja memiliki tujuan. Misalnya tadi bendahara. Mengapa bendahara telah disepakati kan tadi keuangannya kasnya turun? Kenapa kasnya turun? Karena dalam dilihat ke belakang banyak yang tidak bisa menyepakati kesepakatan kas yang telah ditentukan di awal. Terus ada kejelasan target dan sasarannya. Maksudnya program kerja tersebut itu targetnya siapa, pesertanya siapa, obyeknya siapa, terus sasarannya itu siapa. Tenggat waktu, deadline. Tadi kan telah disampaikan program kerja di tiap divisi. Si A melakukan program kerja ini, si B melakukan program kerja ini. Nanti dikasih deadline, dikasih bulan ini itu program kerjanya, divisi apa dan sebagainya. Terus indikator keberhasilan. Dalam suatu program kerja dikatakan berhasil, kita harus memiliki poin-poin dalam indikator keberhasilan. Misalnya kalau Mas Yuda mau mengadakan semacam seminar, Mas, kalau indikator keberhasilannya audiennya melebihi 50 misalnya, berarti kalau yang audien datang dihitung di bawah 40 berarti belum dikatakan berhasil. Itu di jangka pendek, indikator keberhasilan jangka pendek. Kalau jangka panjangnya, misalnya Mas Yuda tadi kan memiliki program kerja semacam seminar ini, gunanya apa? Untuk mengasah soft skill teman-teman sekalian. Mengasah soft skill teman-teman sekalian. Dan digunakan untuk apa? Yakni untuk program kerja yang lebih besar lagi. Misalnya dari pembahasan Mas Yuda seminaring, bisa saja kita memiliki wedding organisasi sendiri, bisa juga kita menghidupkan aktivasi sosial media kita dan konten kreator dan lain sebagainya. Dan ada penanggung jawab. Di setiap kegiatan tentunya ada penanggung jawab. Misalnya
di kegiatan kali ini kita pasrahkan ke Mas Kanda untuk sebagai ketua dan penanggung jawab acara yang dilaksanakan pada kali ini. Lanjut, Mas. Nah, sekian dan terima kasih. Ini deh, sebelumnya minta maaf misalnya terlalu formal gak apa, karena akan mengingat ya saya paham teman-teman semua sudah capek, sudah butuh waktu istirahat dan butuh waktu senang-senang, makanya ini kita kebut. Yang penting kalau ada yang ditanyakan mau dipersilakan karena ini sesinya tahu jawab. Pertanyaan dijawab. Untuk teman-teman barangkali ada yang dibutuhkan atau perlu ditanyakan monggo. Dia. Monggo Mas Panji bisa dilanjut masih nunggu bapaknya yang lain. Lanjut ya, biar mempersingkat waktu. Mungkin ada yang dibingungkan dari teman-teman semua terkait apa itu manajemen, apa itu organisasi, apa itu manajemen organisasi. Mungkin ada yang dibingungkan karena ini tadi termasuk materi tembakan yang ada di internal keorganisasian kita. Monggo. Nah ini ada dia ini yang mau bertanya. Monggo Mas Yu. Mungkin ada yang ditanyakan yang itu forum bantuannya. Monggo Mas Adi yang harus datang. Jasa yang sini ada sama saya balik. Berarti saya memilih 3 orang untuk menjawab pertanyaan. Iya. Boleh ya? Disingkat ya? Iya, disingkat. Ada kolom begini sih. Tadi kurang ini. Kolom begini sih. Kolom yang dimaksud. Kolom begini sih. ADRT itu apa, Mas? Ya, ini terjawab. Terima kasih untuk Pak Rael yang sudah menanyakan
ini materi yang sama. Jadi ADART sendiri itu ya supaya dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang di dalamnya itu memuat produk hukum di organisasi. Karena idealnya organisasi itu memiliki ADART. Karena dengan ADART terdapat aturan-aturan yang mengikat di dalam dan terdapat juga konsekuensi termaktub juga visi-misi ke depan organisasi yang terdapat panjang tadi. Jadi ibarat negara kan ada pasalnya, ibarat organisasi ada produk hukumnya. Ya, misalnya gini, Mbak Rahel. Minimalnya kan kalau di kita, walaupun belum mengikat, kan kita sudah sepakati terkait kas yang nantinya juga akan diturunkan. Kalau kita memiliki produk hukum ADART tersebut, nanti juga ditaruh di sana. Oh, kas pembayaran 1 bulan sekali dan nominal sekian itu ditaruh di ADART. Nah, untuk saat ini kan karena kita belum bisa membuat produk hukum sendiri. Monggo barangkali ada yang tanyakan lagi. Boleh saya tanya ya. Ya. Kalau diperkenankan, mohon izin saya mau bertanya ke beberapa teman-teman. Mas Panji, kan di organisasi kita kan belum ada ADART kok. Di materi itu dijelaskan jangka pendek dan jangka panjang itu ada visi misi organisasi dan kepengurusan. Saya mau tanya, kan anak-anak belum semua tahu loh, dari organisasi kita itu memang udah punya visi misi bersendiri. Jadi izin menjawab nanti saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di visi misi organisasi, kalau anak-anak kayaknya terikat, karena kalau kita belum ada ADART, tapi sepengetahuan saya di Karang Taruna kota itu sudah memiliki produk hukum ADART. Nah, kalau kita mau membuat ADART, aturannya otomatis tidak jauh dari ADART-nya Karang Taruna kota dan juga yang lebih fleksibel untuk kita. Itu yang pertama. Terus visi misi kepengurusan itu misalnya saya sama Mas Wisnu dulu waktu dipilih itu kan memiliki visi misi, yaitu visi misi yang digaungkan saya sama Mas Wisnu dalam satu periode saja. Nah, visi misi kepengurusan ini berbeda lagi ketika misalnya di kedepannya ada pemilihan ketua dan wakil. Itu kan mereka memiliki visi misi sendiri. Tapi berbeda halnya dengan visi misi organisasi. Misalnya Karang Taruna ini memiliki visi misi menjadikan pemuda sebagai aktor tunggal, inovatif dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya di sana. Di visi misi organisasi itu lebih general, yang mengikat seluruh organ yang ada di dalam organisasi. Tapi kalau visi misi kepengurusan itu hanya mengikat dalam satu periode. Oh, saya menggaungkan sama Mas Wisnu ini dalam satu periode misalnya seperti yang beberapa kali sempat diskusi mandiri secara finansial, itu bisa dikatakan visi misi kepengurusan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya lagi? Satu kali lagi biar atau gini aja yang bisa menjelaskan. Saya tanya. Mau tanya Mas Panji, itu pola rekrutmen itu ya apa Mas Panji? lah Kan di lingkungan kampung RT RW kan terbatas pemuda-pemudanya. Gimana itu? ya, terima kasih Mas Bapak Pak Sandi telah bertanya. Mohon izin Menteri. Iya.
pola rekrut nah, di awal kepengurusan Karang Taruna itu kan sebelumnya belum ada divisi kaderisasi, dan setelah berjalannya kita merasakan bahwasanya perlu regenerasi berikutnya dan perlu penambahan sumber daya manusia di keanggotaan baik di kepengurusan. Makanya terbitlah di kita ada kaderisasi yang nanti dihimpun. Kaderisasi salah satu tugasnya ya ini mengurus pola rekrutmen yang terbaik untuk organisasi kita. Tadi sempat disinggung waktu pembahasan program kerja. Misalnya di pola rekrutmen kita karena kita lingkupnya di kampung dan targetnya kita pemudi yang ada di kampung. Misalnya gimana kalau setiap kegiatan yang membutuhkan kepengurusan besar kita adakan volunteer. Volunteer itu apa? Yaitu kepanitiaan yang cuma beda di antara kepanitiaan di kepengurusan dan volunteer itu hanya statusnya saja. Kalau di kita di kepengurusan itu statusnya kita sudah jelas kepengurusan Karang Taruna. Tapi nanti kita buka pola rekrutmen semacam volunteer. Siapa yang mau bergabung untuk mensukseskan acara, toh walaupun beliau tersebut bukan dari kepengurusan Karang Taruna. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya kan merasakan si kaderisasi ini melihat bahwasanya oh si A, si B, si C ini tidak membatasi dan memiliki potensi untuk ikut di Karang Taruna. Misalnya seperti itu. Seluruh lah. Mungkin ada yang tanyakan lagi sudah cukup. Iya. Tanya. Tahu. Tanya. Enggak apa. Ini belum bisa kamu itu. Sambung. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila materinya kurang atau penjelasan saya terlalu singkat atau terburu-buru dan kurang jelas, saya mohon maaf. Kurang lebihnya ambil kata mohon maaf bila bumi torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Muhammad Andi Saputra atas pemaparan materi yang luar biasa, menambah wawasan bagi kita semua dalam menjalankan roda organisasi ke depannya. Baik teman-teman, untuk materi yang kedua adalah materi public speaking. Public speaking merupakan keterampilan penting dalam berorganisasi, dan materi kali ini bakalan diisi dengan Mas Amir. Silakan, Pak, saya silakan. Amin. Ya, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyantai aja ya.